Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, materi Pancayatna dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancayatna. Umat Hindu di Nusantara terhadap pelaksanaan upacara keagamaan sangat besar. Mereka selalu melaksanakan upacara dengan penuh kesadaran melalui sastra suci dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemuka agama. Salah satunya adalah pelaksanaan upacara yajna. Pancayatna merupakan bagian dari kerangka dasar agama Hindu yang ketiga, aspek dari acara atau yajna. Pancayatna terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata yadnya yang terbentuk dari akar kata yad yang berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, maka Pancayatna dapat diketahui sebagai 5 macam persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan hidup. Dasar pelaksanaan yajna. Dasar timbulnya Pancayatna adalah Trirana. Trirana adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri yang artinya 3 dan rana yang berarti hutang. Dengan demikian, pengertian Trirana adalah 3 jenis utang yang dimiliki atau dibawa manusia sejak lahir. Utang yang dimaksud bukanlah utang piutang biasa, tetapi lebih pada kewajiban yang hendaknya dilakukan sebagai umat Hindu. Ketiga jenis utang tersebut wajib dibayar dengan melaksanakan Pancayatna. Adapun bagian-bagian dari Trirana sebagai dasar timbulnya Pancayatna adalah 1. Dewa Rana. Dewa Rana merupakan hutang manusia kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena beliau telah berjasa memberikan kehidupan serta menciptakan alam semesta beserta isinya, sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Atas dasar itu, manusia merasa wajib untuk membayar hutang itu dengan pelaksanaan Pancayatna berupa Dewa Yajna dan Buddha Yajna. 2. Pitra Rana. Pitra Rana adalah hutang jasa kepada para pitra atau leluhur atau orang tua. Beliau berjasa melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik sehingga menjadi anak yang sempurna. Menghormati dan membalas jasanya dengan cara-cara sesuai ajaran Dharma merupakan tugas yang mulia. Oleh karena itu, hutang kepada orang tua dan leluhur wajib dibayar dengan melaksanakan Pancayatna, yaitu Pitra Yajna dan Manusia Yajna. 3. Resi Rana. Resi Rana adalah
hutang yang harus dibayar kepada para maharsi, para pendeta, dan guru kerohanian yang memberikan pengetahuan rohani sehingga manusia mampu mewujudkan jagadita dan moksa. Kata resi sering disamakan artinya dengan pandita atau guru suci. Pada zaman dahulu dikenal adanya maharsi adalah beliau yang bijaksana yang telah menerima wahyu Sang Yang Widi Wasa seperti mantra-mantra Weda. Para resi mengajarkan Weda kepada kita agar memiliki kecerdasan spiritual, mengerti akan jati diri, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai umat Hindu membalas jasa mulia para resi dengan melaksanakan resi yajna. Bagian-bagian panca yajna. Adapun bagian-bagian dari panca yajna, yang pertama yaitu 1. Dewa Yajna. Dewa Yajna, bagian yajna pertama dari panca yajna adalah Dewa Yajna. Dewa Yajna adalah pemujaan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Yang Widi Wasa beserta manifestasinya. Korban suci dipersembahkan dengan rasa tulus ikhlas kepada Sang Yang Widi Wasa sebagai wujud cinta kasih dan terima kasih kita atas semua ciptaan dan anugerah yang telah beliau limpahkan dalam kehidupan ini. 2. Buddha Yajna. Bagian kedua dari Panca Yajna adalah Buddha Yajna. Kata Buddha terbentuk dari kata Bu yang berarti energi atau unsur-unsur alam semesta yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa. Dengan demikian, Buddha Yajna adalah persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para Buddha atau unsur-unsur yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa. Kita sebagai umat Hindu penting melaksanakan Buddha Yajna. Tujuannya sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kepada alam semesta dengan segala isinya. Yajna. Bagian ketiga dari Panca Yajna disebut dengan Pitra Yajna. Pitra Yajna berasal dari kata Pitra, terbentuk dari bahasa Sanskerta Pit yang memiliki arti bapak atau ayah. Bentuk lebih jamak dari kata tersebut adalah Pitara atau Pitarah yang berarti nenek moyang atau leluhur. Kata Pitra Yajna merupakan persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang kita tunjukkan kepada para pitra atau leluhur dan orang tua. Pitra Yajna ini sendiri kita laksanakan dengan tujuan untuk membayar
perasaan hutang kepada para pitra atau leluhur. 4. Manusia yajna. Panca yajna yang keempat yaitu manusia yajna. Manusia yajna adalah pengorbanan tulus ikhlas yang kita laksanakan kepada sesama umat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu saling membantu untuk meringankan beban kerja, membutuhkan teman untuk berbicara, dan berbagi dalam suka dan duka. Ajaran manusia yajna dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menolong, bergotong royong, membantu teman yang sedang kesusahan, bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila. 5. Resi yajna. Bagian panca yajna yang terakhir atau kelima yaitu resi yajna. Resi yajna adalah upacara yajna berupa korban suci yang ditunjukkan kepada para orang suci seperti Maharesi, orang suci, dan Pinandita. Para Maharesi sendiri adalah orang-orang suci yang telah berjasa menuntun, mendoakan, dan membebaskan kita umat manusia dari kebodohan dengan menyebarkan dan berbagi pengetahuan suci dari Weda. Pengetahuan suci itu pun penting untuk mengantarkan kita umat manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Dalam kehidupan sehari-hari, menghormati guru di sekolah, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang suci merupakan contoh penerapan dari resi yajna. Nitya yajna adalah persembahan yang dari segi waktu pelaksanaannya dilakukan setiap hari secara rutin. Bentuk yajna ini biasanya dilakukan dengan cara yajna sesa, yaitu persembahyangan sehari-hari seperti puja trisandya dan lainnya. Bagi Sulingge, nitya yajna biasanya dilakukan dengan melaksanakan Surya Swana. Naimitika yajna. Naimitika yajna adalah yajna yang dari waktu pelaksanaannya dilakukan secara berkala atau dalam waktu-waktu khusus atau tertentu. Yajna ini terutama dilakukan dalam bentuk persembahan atau upacara keagamaan di hari-hari suci tertentu yang biasa disebut dengan istilah upacara piodalan. Pelaksanaan dari Naimitika yajna dapat dilihat saat sembahyang pada hari suci, tilem, dan purnama. Di hari suci atau hari raya keagamaan Hindu
seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Siworatri, Pagar Wesi, serta hari suci lainnya. Tingkatan-tingkatan yajna. Tingkatan yajna pertama adalah tingkatan yang berdasarkan atau kecilnya upakara yang diaturkan. Tingkat yajna ini dibedakan menjadi 3 tingkat, antara lain kanista, tingkatan yajna yang sederhana; madhyama, tingkatan yajna yang menengah; dan utama, tingkatan yajna yang besar. Selanjutnya, secara lebih mendalam, ketiga tingkatan ini terbagi lagi ke dalam 3 rangkaian tingkatan, sehingga menjadi 9 tingkatan berdasarkan besar atau kecilnya upakara yang akan diaturkan menjadi sarana persembahyangan. Dua, tingkatan yajna yang kedua adalah tingkatan yajna ditinjau dari segi kualitas triguna. Satwika yajna, yaitu jenis yajna yang diaturkan dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yajna jenis ini dilakukan sebagai sebuah kewajiban mulia berdasarkan petunjuk sastra. Rajasika yajna, yaitu jenis yajna yang dilaksanakan dengan tujuan menunjukkan rasa pamer, kemampuan, serta sangat terikat dengan hasil. Tamasika yajna, yaitu jenis yajna yang dilakukan tanpa aturan atau secara sembarang, tidak berdasarkan sumber-sumber sastra suci, serta tidak dilandasi dengan keyakinan yang tulus. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Om Santi 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 Om.